Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Mumtahanah merupakan surah ke-60 dalam urutan Mushaf Al-Quran dan terdiri atas 13 ayat. Nama Al-Mumtahanah memiliki arti wanita yang diuji atau wanita yang diuji keimanannya, yang diambil dari kata Al-Mumtahanah pada ayat ke-10 surah ini. Kata tersebut merujuk pada ketentuan untuk menguji keyakinan dan keimanan para wanita beriman yang berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Surah ini diturunkan di kota Madinah, sehingga dikategorikan sebagai surah Madaniyah yang membawa hukum serta pedoman kehidupan bermasyarakat setelah peristiwa hijrah. Secara umum, pembahasan awal dalam surah Al-Mumtahanah diawali dengan peringatan tegas kepada kaum beriman agar tidak menjadikan orang kafir yang memusuhi agama sebagai teman setia atau pelindung. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam membocorkan rahasia atau menjalin hubungan kasih sayang yang dapat merugikan perjuangan Islam dengan pihak yang secara terang-terangan memerangi mereka. Hal ini dilatar belakangi oleh peristiwa seorang sahabat bernama Hathib bin Abi Balta'ah yang mencoba mengirim surat rahasia ke Mekah sebelum pembebasan kota tersebut. Melalui peringatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan prinsip dasar kesetiaan keimanan di atas hubungan kerabat maupun darah. Selanjutnya, surah Al-Mumtahanah menghadirkan keteladanan agung dari Nabi Ibrahim AS beserta para pengikutnya sebagai contoh pembatas sikap Al-Wan wal-A'am wal-Bara'. Nabi Ibrahim AS dengan tegas menyatakan perpisahan dan ketidakterlibatannya terhadap kemusyrikan kaumnya, serta menunjukkan bahawa hubungan keimanan harus didahulukan di atas segalanya. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk memohonkan ampunan bagi kerabat selama tidak ada larangan khusus, serta menjadikan keteguhan hati Nabi Ibrahim AS sebagai cermin utama dalam mempertahankan ikatan akidah dari pengaruh luar. Meskipun memberikan batasan yang tegas terhadap pihak musuh, surah Al-Mumtahanah memberikan penafsiran yang sangat berkeadilan mengenai hubungan sosial dengan non-Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kaum beriman untuk berbuat baik, bertindak adil, dan menjalin hubungan damai dengan orang kafir yang tidak memerangi umat Islam karena agama dan tidak mengusir mereka dari kampung halaman. Sikap toleransi dan keadilan ini merupakan ajaran luhur yang ditekankan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang yang berlaku adil dalam segala lini kehidupan. Bahagian berikutnya memuat hukum khusus mengenai wanita beriman yang berhijrah dari Mekah ke Madinah pasca perjanjian Hudaibiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk menguji keimanan para wanita tersebut sebelum menerima mereka secara penuh. Jika mereka terbukti benar-benar beriman, maka mereka tidak boleh dikembalikan kepada suami mereka yang masih kafir di Mekah, karena ikatan pernikahan di antara mereka secara otomatis terputus akibat perbedaan akidah dan keimanan. Selain aturan pengujian wanita beriman, surah ini menetapkan ketetapan hukum terkait penyelesaian urusan harta, khususnya mengenai mahar. Suami kafir yang ditinggalkan oleh isteri mereka yang berhijrah berhak mendapatkan ganti rugi atas mahar yang telah mereka berikan. Begitu pula sebaliknya, jika ada isteri dari kaum beriman yang murtad dan bergabung dengan kaum kafir, ketetapan hukum keuangan diatur secara proporsional. Ketentuan ini menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan hak-hak keadilan finansial dan syariat hukum dalam ikatan pernikahan. Surah Al-Mumtahanah juga memuat perincian mengenai baiat, janji setia yang dilakukan oleh para wanita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Syarat baiat tersebut mencakup janji untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak mereka, tidak membuat kebohongan yang diada-adakan, serta tidak mendurhakai Nabi Muhammad SAW dalam urusan kebaikan. Peristiwa baiat ini menjadi landasan moral dan pembentukan karakter wanita muslimah dalam menjaga kehormatan diri dan masyarakat. Pada bagian penutupnya, surah Al-Mumtahanah kembali mempertegas larangan bagi orang beriman untuk menjadikan kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolong atau pemimpin. Mereka adalah orang-orang yang telah berputus asa dari kehidupan akhirat sebagaimana berputus asanya orang kafir di dalam kubur. Secara keseluruhan, isi surah ini memadukan antara keteguhan prinsip akidah, keadilan sosial, regulasi hukum keluarga, dan pemurnian akhlak bagi seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW. Semoga petunjuk mulia yang terukir di dalam surah Al-Mumtahanah ini senantiasa menerangi relung hati kita, membimbing setiap langkah hidup kita agar tetap teguh dalam keimanan, serta melimpahkan kelembutan dalam berbuat keadilan kepada sesama.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.